Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutorial dimulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya, link ada di deskripsi. Di video ini, akan dikenalkan program untuk berinteraksi dengan user dan cara untuk mengkonversi tipe data. Ketika membuat program Python, seringkali kita perlu untuk menerima input atau masukan dari user. Untuk itu, kita bisa menggunakan fungsi bernama input. Fungsi input akan membuat sebuah kotak di output terminal, di mana user bisa memasukkan data atau informasi. Contoh kode programnya seperti ini. Penulisan fungsi input mirip dengan print. Misalnya seperti ini, input dalam kurung siapa nama kamu. Kalimat yang di antara tanda petik 2 akan ditampilkan di terminal. Save dan jalankan programnya. Di output terminal ditampilkan kalimat siapa nama kamu, lalu ada tanda seperti kotak putih ini, dan status program saat ini di pause. Bedanya dengan fungsi print, di sini user bisa memasukkan data. Misalnya ketik John Smith lalu tekan enter. Setelah menekan enter tadi, maka data John Smith diterima program dan status program yang pause di run lagi. Di kode ini, kita hanya menerima data dari user. Berikutnya, kita perlu menyimpan data tersebut ke memori. Contoh kode programnya seperti ini. Di kode ini, kita mendeklarasikan variabel bernama jawab yang akan digunakan untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh user menggunakan fungsi input. Lalu kode ini akan menampilkan kalimat halo diikuti dengan data yang disimpan di variabel jawab. Kode yang ini dibuat komen dulu biar tidak dieksekusi. Sekarang save dan run. Di output terminal ditampilkan siapa nama kamu. Di sini ketik John Smith lagi, lalu tekan enter. Maka berikutnya ditampilkan kalimat Halo John Smith. Berikutnya kita akan membahas tentang konversi tipe data. Python memiliki fungsi untuk mengkonversi langsung data dari tipe data tertentu, misalnya integer, menjadi tipe data yang lain, misalnya string. Sebelum mengkonversi data, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui tipe data asalnya. Cara untuk mengetahui tipe sebuah data, contoh kode programnya seperti ini. Pertama, kode di 2 baris ini untuk mendeklarasikan variabel num_a dan num_b. Num_a diisi data integer 100, dan num_b diisi data yang akan dimasukkan oleh user menggunakan fungsi input seperti tadi. Lalu untuk mengetahui tipe data sebuah variabel, kita menggunakan fungsi type. Cara menuliskannya seperti ini. Type dalam kurung variabel yang akan diperiksa tipenya. Lalu print untuk menampilkannya ke output terminal. Kode ini untuk memeriksa variabel num_b, penjelasannya sama dengan num_a tadi. 2 baris kode ini dibuat komen dulu biar tidak dieksekusi. Sekarang save dan run. Di terminal ditampilkan output masukkan angka, misalnya 9, lalu tekan enter. Num_a sama dengan 100, tipe datanya kelas integer. Num_b sama dengan 9, tipe datanya kelas string. Sebagai catatan, data apapun yang dimasukkan user melalui fungsi input, baik berupa angka, huruf, karakter, atau kalimat,
akan selalu bertipe string. Karena tipe datanya berbeda, satu integer dan satu string, maka num-a dan num-p tidak bisa dijumlahkan atau dilakukan operasi matematika lainnya. Kita perlu mengkonversi num-p dari string ke integer juga. Contoh kode program untuk mengkonversi tipe data seperti ini. Kode ini untuk mengkonversi num-p yang tadinya bertipe string menjadi integer dan disimpan di variabel num-p lagi. Lalu kode ini untuk mengkonversi num-a yang tadinya bertipe integer menjadi string dan disimpan di variabel num-c, variabel baru. Lalu kode program di dua baris ini sama dengan kode program ini untuk memeriksa kembali tipe data setelah dikonversi. Save dan run lagi. Masukkan angka, ketik 8, lalu tekan enter. Awalnya num-p, tipe datanya string, setelah dikonversi menjadi integer. Num-a integer, setelah dikonversi dan disimpan di num-c menjadi string. Setelah dikonversi, num-a dan num-p sekarang sama-sama bertipe integer. Maka bisa dilakukan operasi matematika. Contoh kode programnya seperti berikut ini. Di kode program ini, num-a dikali num-p, lalu hasilnya disimpan di num-d. Lalu ditampilkan di output terminal. Sekarang save dan kembali jalankan programnya. Masukkan angka, tekan 7, lalu enter. Ya, di bagian operasi matematika, 100 data di num-a dikali 7 di data num-p sama dengan 100 data di num-c. Tutorial lanjut di video part berikutnya, link ada di deskripsi. Jika masih ada pertanyaan, silahkan menuliskannya di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Bagi yang membutuhkan file kode program yang dibahas di video ini, link downloadnya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.